Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sentral Kampus, pendamping kampus impian kalian. Nah, pada kesempatan kali ini di part 3-nya adik-adik akan saya berikan tutorial bagaimana mengisi bagian ekonomi di KIPK. Nah, teman-teman, untuk ekonomi ini agak sedikit banyak ya pengisiannya dan agak sedikit detail. Silahkan teman-teman simak dengan baik-baik ya teman-teman. Silakan setelah dari sini apa yang bisa dilakukan, yang pertama adalah perbarui ekonomi. Nah, setelah perbarui ekonomi adalah dukungan pendukung keadaan ekonomi. Teman-teman, bagi yang sudah punya data DTKS, memang menu ekonomi ini tidak akan muncul teman-teman. Jadi kalau untuk di yang normal, yang biasa, yang reguler itu akan muncul. Nah, di sini ada pendukung keadaan ekonomi adalah SKTM teman-teman. Nah, jadi SKTM surat keterangan tidak mampu, silakan cari di desa. Ini seperti ini teman-teman. Contohnya teman-teman, yang pertama adalah nama, kemudian nama kepala desanya, nama kepala keluarganya, atau nanti bisa nama kalian, keterangan kurang mampu, kemudian untuk pendaftaran KIPK gitu aja. Jadi mintanya ke desa seperti itu. Jadi untuk persyaratan pendaftaran KIP kuliah, jadi nggak usah ada tujuan universitasnya ya teman-teman. Nah, kemudian ada menu deskripsi ekonomi, kemudian penghasilan ayah, penghasilan ibu, hutang, cicilan hutang, kemudian piutang, kemudian tabungan keluarga teman-teman. Nah, deskripsi ekonomi misalnya bisa diisi gini aja. Keluarga saya adalah keluarga petani, ayah sebagai petani, ibu ibu rumah tangga, gitu aja. Kadang-kadang misalnya membantu ayah. Keluarga saya dalam ekonomi pas-pasan gitu misalnya. Jadi boleh diisi seperti ini teman-teman. Nah, kemudian penghasilan ayah teman-teman. Nah, di sini adik-adik bisa cek kalau misalnya ayahnya masih hidup dan masih produktif bekerja, silakan diisi dengan penghasilannya. Saran saya misalnya kita ngomongin 1.500.000, kemudian ibunya ibu rumah tangga tidak berpenghasilan, ya diisi tidak berpenghasilan. Kalau tahu misalnya masih punya penghasilan, ya diisi kurang dari 250 atau mungkin sampai 500, terserah kalian isi yang apa. Kalau IRT saya isi tidak berpenghasilan teman-teman. Kemudian hutang teman-teman. Nah, jadi ini bisa dikomunikasikan dengan bapak ibu kalian, hutangnya berapa. Jadi ambil rata-rata aja. Kalau misalnya hutangnya misalnya punya di saudara, kemudian punya di bank, ambil salah satu aja teman-teman. Karena kalau misalnya di saudara biasanya agak jelas juga, apalagi kalau hutangnya barang. Nah, di sini hutang di sini bisa dikatakan hutang uang saja ya teman-teman. Misalnya hutangnya di bank, ya diisi aja misalnya 10 juta. Oke. Kemudian kalau cicilan hutang misalnya satu bulannya nyicilnya 500.000, ya berarti diisi aja 500.000 teman-teman. Nah, yang kedua ada namanya piutang. Apa sih yang dinamakan piutang? Piutang adalah orang yang pernah hutang ke kalian atau ibu kalian itu dihutangin sama keluarga, saudara dan sebagainya. Jadi ini bisa menjadi tolok ukur juga untuk pengisian ekonomi. Misalnya ada yang orang hutang di keluarga kalian 1 juta gitu. Kemudian kalau cicilnya misalnya 100.000 per bulan gitu. Cicilan hutangnya misalnya 100.000, atau misalnya tidak dicicil karena dibayar cash, ya ditulis kosong saja. Atau misalnya kayak yang atas ini juga cicilan hutangnya, kalau bapak ibunya kalian punya hutang tetapi hutangnya itu tidak dicicil, ya ditulis kosong saja. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian harus diisi ya teman-teman. Kemudian tabungan keluarga di rata-rata aja. Kalau tabungan ini yang di rekening aja. Jadi kalau yang sawah, kemudian tabungan yang nggak terlihat itu ya nggak usah diisi. Misalnya tabungannya 20 juta misalnya, atau misalnya di bawah itu nggak apa-apa. Nah, sekali lagi untuk deskripsi ekonomi ini keluarganya, silakan. Sebenarnya ini bisa lebih panjang teman-teman. Misalnya dari bapak ibunya apa pekerjaannya, kemudian penghasilan rata-ratanya berapa, itu bisa diisi juga. Penghasilan ayah ini tadi, kemudian penghasilan ibu, kemudian hutang, kemudian cicilan hutang sebelumnya misalnya 0. Kalau misalnya misalnya 100.000 aja deh, jadi nanti biar bisa dicek ya. Cicilan hutang misalnya juga 50.000 misalnya.
seperti itu. Nah, langsung diklik perbarui data. Nah, jadi kalau sudah tersimpan maka di sini berarti sudah sesuai untuk pengisian ekonomi teman-teman. Nah, memang tak buat part-part seperti ini teman-teman agar kalian lebih paham step by stepnya. Kalau misalnya nanti saya isi dari awal sampai akhir, nanti lebih panjang, biasanya agak susah untuk teman-teman. Nah, itu yang perlu saya sampaikan untuk di part yang ketiga ini atau di bagian ketiga untuk pengisian ekonomi. Kurang lebihnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.